Misteri dan karomah Batu Quran Pandeglang. Dalam catatan sejarah, awal mula munculnya pemandian Batu Quran yang terletak di kaki Gunung Karang, tepatnya di Desa Kadubumbang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang berkaitan erat dengan Syekh Maulana Mansyur, ulama Banten yang terkenal di abad ke-15. Konon lokasi di mana Batu Quran ini dahulu diyakini adalah pijakan kaki Syekh Maulana Mansyur ketika hendak pergi berhaji ke Tanah Suci, Mekah. Dengan membaca basmalah, sampailah beliau ke Tanah Suci, Mekah. Ketika Syekh Maulana Mansyur pulang dari Mekah, dia muncul bersama dengan air dari tanah yang tidak berhenti mengucur. Banyak orang meyakini bahwa air yang mengucur tersebut adalah air Zam-Zam. Syekh Maulana Mansyur kemudian bermunajat kepada Allah dengan salat 2 rakaat di dekat keluarnya air tersebut. Selesai salat, Syekh Maulana Mansyur kemudian mendapat petunjuk untuk menutup air tersebut dengan Al-Quran. Atas izin Allah air tersebut berhenti mengucur dan Al-Quran tersebut berubah menjadi batu sehingga dinamakan Batu Quran. Syekh Maulana Mansyur bagi sebagian warga Banten memang dikenal sebagai salah seorang ulama pemberani, cerdas, piawai dalam memainkan alat-alat kesenian bernafaskan Islam. Di masa kejayaan Sultan Hasanuddin, Syekh Maulana Mansyur atau juga dikenal sebagai Ki Mansyur yang juga cakap dalam ilmu pertanian serta komunikasi. Sehingga dia diserahi tugas untuk menjaga kawasan Islam Banten Selatan dan berdomisili di Cikaduen. Secara kasat mata batu dengan ukuran 2 meter tersebut akan terlihat seperti batu pada umumnya. Dengan cara apapun dan dengan alat apapun tidak akan bisa terlihat tulisan Al-Quran di batu tersebut. Namun menurut kepercayaan tulisan Al-Quran dapat dilihat dan dibaca dengan mata batin. Diyakini hanya orang dengan hati dan jiwa yang bersih bisa melihat tulisan Al-Quran pada batunya. Itu pun terlebih dahulu harus melakukan beberapa proses ritual dengan izin Allah seperti berpuasa, salat, zikir dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun musim kemarau panjang, air yang berada di dalam kolam pemandian dengan air jernih dengan kedalaman 1,5 meter tidak akan pernah mengering. Bahkan terus mengeluarkan air. Namun ada pula yang meyakini bahwa Batu Quran tersebut berasal dari Syekh Mansyuruddin, yaitu seorang ulama auliyaillah, pada waktu itu berada di Mekah. Kemudian dia menyelam ke dalam sumur Zam-Zam namun keluar atau timbul di suatu mata air yang terdapat di daerah Cibulakan, Banten. Kemudian Syekh Mansyuruddin mengambil Al-Quran untuk menghentikan laju mata air yang memancur deras tersebut. Hingga akhirnya pancuran air tersebut dapat dihentikan dan Al-Quran tersebut berubah menjadi sebuah batu. Lalu Syekh Mansyuruddin kemudian mengukir tulisan Al-Quran pada batu tersebut menggunakan jari telunjuknya. Syekh Maulana Mansyuruddin adalah putra dari Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa. Sekitar tahun 1651 Masehi, Syekh Maulana Mansyuruddin menikah dengan seorang gadis dari desa Cikoromoy, Banten, bernama Nyi Mas Ratu Sarinten dan dikarunia seorang anak bernama Muhammad Solih. Syekh Maulana Mansyuruddin merupakan salah satu ulama yang menyebarkan Islam di Banten Selatan. Menurut cerita, beliau terkenal sakti dan dapat bersahabat dengan bangsa jin. Syekh Maulana Mansyuruddin meninggal dunia pada tahun 1672 Masehi dan dimakamkan di Cikaduen, Pandeglang, Banten. Hingga kini makam beliau sering diziarahi oleh masyarakat luas, tidak hanya masyarakat dari Banten tetapi juga dari luar Banten. Makam Syekh Maulana Mansyuruddin paling ramai dikunjungi pada hari-hari besar Islam.